Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sus dan Pak Faris serta teman-teman Rombel H semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Wulandari dengan nomor NIM 14014193347 dengan nomor presensi 17 akan mempresentasikan materi tanggung jawab moral dan keilmuan. Indikator dari materi pada pertemuan kali ini yaitu 1. Menjelaskan komponen-komponen pembangun ilmu, 2. Menjelaskan sumber-sumber ilmu, 3. Menjelaskan etika keilmuan, 4. Menjelaskan sikap keilmuan, dan yang kelima menjelaskan kesadaran moral. Pokok-pokok materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Komponen-komponen pembangun ilmu, 2. Sumber ilmu, 3. Etika keilmuan, 4. Sikap ilmuwan, dan yang kelima kesadaran moral. Yang pertama, komponen-komponen pembangun ilmu. Dalam komponen-komponen pembangun ilmu, menurut BAM, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan 6 komponen penting, yaitu masalah atau problem, sikap atau attitude, metode atau method, aktivitas atau activity, kesimpulan atau conclusion, dan pengaruh atau efek. Komponen-komponen pembangun ilmu yang pertama yaitu masalah atau problem. Tidak ada masalah yang disebut ilmiah kecuali masalah tersebut bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua, sikap atau attitude. Memiliki 6 ciri pokok yaitu keingintahuan, spekulasi, objektif, terbuka, kemampuan menangguhkan penilaian, dan bersifat sementara. Yang ketiga yaitu metode atau method. Setidaknya pengetahuan memiliki metodenya sendiri sesuai dengan permasalahannya. Yang keempat yaitu aktivitas atau activity. Aktivitas dimaksud adalah penelitian ilmiah yang meliputi observasi, membuat hipotesis, menguji observasi dan hipotesis dengan cermat dan terkontrol. Yang kelima, kesimpulan atau conclusion. Kesimpulan merupakan penilaian akhir dari suatu sikap, metode, dan aktivitas. Yang keenam yaitu pengaruh atau efek. Ilmu pengetahuan memiliki 2 pengaruh, yaitu pengaruh terhadap teknologi dan industri, dan pengaruh pada peradaban manusia. Yang kedua yaitu sumber ilmu. Ada 3 sumber ilmu, yaitu 1. Alam akal atau nalar, 2. Alam semesta, 3. Hati atau intuisi. Yang pertama yaitu alam akal atau nalar. Alam akal digolongkan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan karena dapat menarik kesimpulan, mengetahui konsep general, memiliki berbagai kemampuan dalam hal berpikir lainnya. Yang kedua yaitu alam semesta. Alam semesta memuat banyak sekali objek fisik. Dengan melibatkan indera manusia, alam semesta dapat menjadi sumber ilmu. Yang ketiga, hati atau intuisi. Kaum ilahi atau teosofi yang meyakini bahwa ada sesuatu hal yang lebih luas dari sekedar materi. Mereka meyakini keberadaan hal-hal yang inmate. Yang ketiga, etika keilmuan. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu prinsip yang baik dan menghindarkan dari anasir buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang dapat mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Nilai dan norma yang harus berada pada etika keilmuan adalah nilai dan norma moral. Nilai moral tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau menjadi milik seseorang, ia akan bergabung dengan nilai yang ada seperti nilai agama, hukum, budaya, dan sebagainya.
Yang keempat, sikap ilmuwan. Sikap ilmiah yang dimiliki ilmuwan memiliki beberapa ciri pokok, yaitu 1. Keingintahuan atau curiosity, yang kedua skeptis, yang ketiga spekulasi atau speculativeness, yang keempat kemampuan untuk berlaku objektif atau willingness to be objective, yang kelima terbuka atau open-minded, yang keenam menangguhkan penilaian atau willingness to suspend, yang ketujuh bersifat sementara atau tentativity, yang kedelapan berpikir kritis dan teliti, yang kesembilan yaitu disiplin dan tekun, dan yang kesepuluh bertanggung jawab. Yang pertama, keingintahuan atau curiosity. Keingintahuan harus dimiliki oleh seorang ilmuwan seperti keinginan untuk menyelidiki, investigasi, eksplorasi, dan eksperimentasi. Yang kedua yaitu spekulasi atau speculativeness. Hal ini penting dalam rangka menguji hipotesis. Spekulasi juga merupakan ciri penting dalam sikap ilmiah. Yang ketiga yaitu skeptis atau meragukan sesuatu. Seorang ilmuwan yang sedang mencari jawaban tidak boleh langsung percaya terhadap jawaban-jawabannya yang muncul. Dia harus bersikap skeptis terlebih dahulu. Yang keempat yaitu kemauan untuk berlaku objektif atau willingness to be objective. Sikap ini penting sebab objektivitas merupakan ciri ilmiah. Sikap demikian harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang kelima, terbuka atau open-minded. Artinya selalu bersedia menerima kritik dan saran ilmuwan lain secara lapang dada. Yang keenam, kemampuan untuk menangguhkan penilaian atau willingness to be suspend judgment. Artinya bersedia menangguhkan keputusan sampai semua bukti penting terkumpul. Yang ketujuh, bersifat sementara atau tentativity. Artinya harus menerima bahwa kesimpulan ilmiah bersifat sementara. Yang kedelapan, berpikir kritis dan teliti. Sikap kritis adalah sikap peka terhadap sesuatu di mana tidak langsung menerima begitu saja informasi atau pernyataan kalau belum memeriksa kebenarannya. Yang kesembilan yaitu disiplin dan tekun. Disiplin artinya sikap dan taat patuh terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan tekun artinya rajin dan bersungguh-sungguh. Yang kesepuluh yaitu bertanggung jawab. Artinya kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat dari seluruh implikasi dari pendapat, keputusan atau hasil penelitian ilmiah yang telah dibuatnya. Yang kelima, kesadaran moral. Kesadaran moral muncul apabila kita harus memutuskan sesuatu yang menyangkut hak dan kebahagiaan orang lain. Contoh, jika seseorang mengembalikan uang pinjaman namun ada sisa uang yang baru diketahui setelah orang itu pulang. Oleh karena itu, wajib untuk mengembalikan uang itu. Kesadaran yang menyatakan wajib itulah disebut kesadaran moral. Unsur-unsur kesadaran moral. Unsur-unsur pokok dalam kesadaran moral memperlihatkan suatu struktur. 1. Kewajiban yang membebaninya bersifat mutlak. 2. Karena melaksanakan kewajiban itu merupakan kewajiban setiap orang. 3. Dengan mengambil keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajiban itu. 4. Kewajiban itu masuk akal dan pantas disetujui. 5. Sekaligus menentukan nilai sendiri. Untuk bahan diskusi pada materi ini yaitu salah satu karakteristik seorang ilmuwan adalah menguasai atau memahami sikap ilmiah. Apabila seseorang tidak memiliki salah satu dari sikap ilmiah tersebut, apakah ia layak untuk menjadi seorang ilmuwan? Jelaskan sesuai dengan pendapatmu. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.